Bab 41, Melolong. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Sejak mendapatkan peta tersebut, Valentes telah mengeluarkan peta pegunungan vertikal dan horizontal yang dibawanya. Peta ini digambar oleh Crown Mercenary Corps pada masa-masa awal. Tingkat detailnya lebih dari yang dibayangkan, dan masih merupakan geografi yang dilukis oleh seniman itu sungguh menakjubkan. Namun, ada juga perbedaannya. Lagi pula, ada banyak pertempuran di pegunungan vertikal dan horizontal hampir setiap hari. Ada orang dan World of Warcraft, ada World of Warcraft dan World of Warcraft, jadi kerusakannya juga sangat serius, tetapi secara umum, peta dan lanskapnya masih 90% hampir selesai. Kapten, kedua peta itu dibandingkan, dan tempat yang ditunjukkan adalah gua kecil di depan. Pemuda yang sombong itu menunjuk ke gua di depan dan berkata, Valentes mengangguk, hati-hati, aku ingat ada Warcraft mutan di sini yang dapat menyedot kabut beracun, dan para pemanah sudah siap. Kalian akan mengikutiku untuk membunuh Warcraft. Segera 100 orang itu akan sendirian. 13 pemanah menyergap di luar gua, menundukkan anak panah mereka satu persatu, membidik pintu masuk gua. Valentes membawa beberapa ahli yang baik dengan hati-hati dan berjalan ke dalam gua dengan hati-hati. Mereka juga bisa melihat bahwa ada sudut di dalam gua. Tunggu sudut itu. Valentes mengangkat satu jari. Orang-orang di belakangnya segera bersandar di dinding gunung, dan bahkan Valentes juga bersandar di dinding gunung, mengintip ke dalam, untuk melihat apakah ada Warcraft di dalamnya. Yah, Warcraft tidak ada di sini, Valentes terkejut. Yang lain mengikutinya dan segera masuk, dan menemukan bahwa tempat itu berantakan, tetapi udaranya tidak memiliki bau Warcraft, tetapi sedikit segar. Ayo kita temukan bersama. Valentes melihat sekeliling dan memerintahkan. Jadi 7 atau 8 orang yang mengikutinya mulai mencari. Membalikkan keadaan, tetapi tidak ada yang ditemukan. Kapten, peta menunjukkan bahwa ini dia. Mungkin apa yang kita cari terkubur di dinding gunung atau di bawah tanah, dan para pendahulu suka bermain dengan beberapa lembaga aneh. Kita perlu memeriksa setiap tempat di gua 1 inci demi 1 inci. Hanya dengan begitu, kata pemuda yang sombong itu. Valentes berkata, sepertinya jika memang begitu, Anda harus membawa 60 orang lagi, dan masing-masing dari mereka membagi satu area, dan di sanalah mereka menggali 3 kaki, dan menemukan sesuatu. Ya, pemuda cantik itu segera keluar untuk memobilisasi staf. Tiba-tiba lebih dari 60 orang menyerbu masuk, dan gua itu tidak tampak ramai. Valentes secara pribadi membagi area tertentu untuk setiap orang dan mulai mencari. Segera, orang-orang ini mencarinya dengan giat. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, di antara 7 atau 8 orang yang paling maju, beberapa orang memegang perut mereka dan berteriak, "Oh, perutku." Ah, sebelum dia selesai, dia merasa tidak bisa menahan diri, dan segera berlari keluar. Ups, oh, kemudian terdengar teriakan. Yang satu lebih gembira daripada yang lain, memegang perutnya dan berkeliaran keluar. Begitu Valentes mengerutkan kening, dia merasa perutnya mengerang, tetapi tidak lapar. Wajahnya berubah dan dia berlari keluar. Pada saat yang sama, Xiao Yu dan Qin Yuyi juga bersatu kembali. Hanya saja keduanya memegang beberapa Warcraft, dan Warcraft itu masih sama. Mereka memegang telinga panjang 5 atau 6 kelinci api di sebelah kiri dan kaki 5 atau 6 burung angin di sebelah kanan. Baunya sangat busuk. Qin Yuyi mengernyitkan hidungnya yang lucu. Sudah dimulai. Xiao Yu tertawa. Kita berjalan sesuai rencana. Qin Yuyi berbisik, putih kecil, ikut aku. Oh, Xiao Bai juga jarang menunjukkan ekspresi jahat yang manusiawi, tetapi dia terlihat lebih imut seperti itu, dan dia mengikuti Qin Yuyi. Xiao Yu dan Qin Yuyi pergi ke arah yang berlawanan. Dia juga datang ke tempat yang sangat padat dengan rumput liar, dan melemparkan kelinci api ke tanah, semuanya jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, Xiao Bai berlari mendekat. Di lokasi Qin Yuyi, ada api yang menyala di dalam kobaran api, dan ada angin kencang yang menderu, dan arah angin itu persis lokasi gua. Xiao Bai, biarkan mereka menyemburkan api, kata Xiao Yu. Oh. Xiao Bai memanggil kelinci api. Kelinci api ini segera mengguncang semangat mereka dan segera meledakkan bola api satu demi satu. Bola api yang dilepaskan oleh kelinci api memiliki kekuatan yang sangat terbatas, tetapi mereka tidak dapat bertahan lama, dan ada banyak rumput liar di sini dan mereka sangat kering.
Jika terjadi kebakaran, api tiba-tiba menyala. Xiao Yu mengusir burung api dan binatang buas itu, dan di bawah perintah kata-kata binatang buas Little White, burung api dan hewan-hewan itu mengeluarkan suara mendesis, melakukan sihir angin. Arahnya secara alami menunjuk ke gua. Ketika api mencapai tingkat tertentu, di bawah angin kencang, itu menyebar dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat. Xiao Yu diam-diam pergi, dan Qin Yui berkumpul di sebuah bukit sekitar 200 meter dari sini. Mereka tidak memperhatikan Xiao Bai. Setelah keduanya pergi, Xiao Bai segera mengungkapkan sifatnya dan membuka bola api dengan mulutnya terbuka. Bola api yang dimuntahkannya sebesar cakram penggiling, seolah-olah itu adalah mantra sihir api, bahkan kerikil tanah dan loes di tanah pun terbakar. Lalu satu mulut lagi, angin kencang keluar dari mulut itu. Di bawah angin kencang, api kembali membesar, dan kecepatan penyebarannya bahkan lebih cepat. Pada saat ini, ia berlari kembali. Kembali ke Xiao Yu, ia berubah menjadi binatang kecil yang lucu lagi. Lihatlah, mereka menemukan api. Mereka berlari menjauh, dukun, semua berlari dengan bokong telanjang. Qin Yui menunjuk ke depan, berteriak dengan gembira. Di bawah api, orang-orang yang terus-menerus di area ini tidak memiliki cara untuk menggunakan semangat juang untuk melawan, atau melarikan diri, mereka hanya dapat mengandalkan dua kaki. Pada saat ini, di area Qin Yui mulai menunjukkan tingkat kejahatan. Ia sama sekali tidak tahan, dan itu menunjukkan arti di area terus-menerus. Selama Anda berjongkok, jangan pernah berpikir untuk berdiri. Dapat dibayangkan pemandangan seperti apa yang sekarang dihadapi tangga darurat. Xiao Yu tertawa jahat, kali ini korps tentara bayaran mahkota benar-benar ingin memindahkan daratan. Iblis besar, mata Qin Yui menyipit, dan dua gigi harimau kecil muncul, sangat lucu, akhirnya aku menemukan orang kepercayaanku. Melihat Qin Yui, pikiran Xiao Yu muncul dengan 4 kata tanpa alasan. Menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu, tetapi Xiao Yu menemukan bahwa keempat kata ini terukir dengan kuat di benaknya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Ayo pergi dan temukan ametis Ling Sui, kali ini tidak ada yang boleh mengganggu kita sekarang. Qin Yui memeluk Xiao Bai dan berkata sambil tersenyum, pergi. Dua pria dan wanita muda melewati pegunungan dan punggung bukit, menyeberangi dua sungai, dan kemudian tiba di tempat Qin Yui mengatakan air roh kecubung, yang merupakan kolam kecil. Kolam itu kecil, tetapi sangat dalam. Dengan penglihatan Xiao Yu dan matahari, melihat ke bawah, kolam itu redup, dan airnya sangat aneh. Bahkan jika ada angin, permukaan airnya tenang dan tidak ada riak. Saya pergi ke kota hutan kali ini dengan paman kedua saya untuk menghadiri konferensi Taobao. Jalan awalnya ada di sini. Paman kedua memberitahu saya bahwa ada air kecubung di sini. Kami, awalnya berencana untuk mengambilnya saat itu, tetapi paman kedua mengatakan bahwa itu harus ada penjaga Warcraft tingkat tinggi, jadi saya hanya bisa datang setelah konferensi Taobao. Qin Yui berdiri di depan kolam air, dan berkata, saya ingin mengambilnya sendiri, paman kedua saya masih memandang rendah saya, kali ini saya harus mendapatkannya. Xiao Yu berkata, karena paman kedua Anda yakin bahwa ada penjaga Warcraft tingkat tinggi di dalam, dengan kekuatan kita, berapa banyak yang menurut Anda dapat Anda peroleh ametis Ling Sui? 10%, kata Qin Yui dengan percaya diri. Melihat kepercayaan dirinya, Xiao Yu merasa lucu untuk sementara waktu. Pada saat itu, binatang naga kalajengking berekor 3 yang melindungi pneumonia masih segar dalam ingatannya. Bahkan sekarang, dia luar biasa karena mampu membunuh binatang naga kalajengking berekor 3. Siapa yang tahu apakah penjaga ametis Ling Sui akan lebih kuat dari naga kalajengking berekor 3. Namun, mereka juga tidak memiliki peluang. Terakhir kali Anda dijebak oleh Ratu Kupu-Kupu Yulan, kali ini mereka dapat dianggap siap, peluang keberhasilan bukan tanpa, jika Anda tidak mengambil risiko untuk mencoba sekali, itu selalu tidak mau. Xiao Yu mengeluarkan celupan dan terus menarik keluar, dan pada saat yang sama mengeluarkan pisau Roh Kudus. Ada 2 jenis keterampilan bertarung, Red Lightning Thunder Smashing dan Balongkuan. Yang paling kuat secara alami adalah Balongkuan, tetapi sedikit berbeda dari Warcraft. Bagaimanapun, dasar dari 2 keterampilan tempur adalah semangat juang. Jika itu adalah Warcraft tingkat lanjut, saya khawatir kekuatan tinju naga-naga yang diberikan oleh semangat juangnya tidak dapat memberikan sedikit kerusakan pada Warcraft. Jika ada pisau Roh Kudus, ada banyak keuntungan. Pisau suci Lei Ling sangat tajam,
bahkan baju besi bersisik paling tebal pun dapat dipotong. Qin Yui juga menggunakan mata realitas, memegang belati. Keduanya siap dan berbalik ke dalam air pada saat yang sama. Begitu mereka memasuki air, perbedaan antara keduanya menjadi jelas. Qin Yui seperti putri duyung, berenang di air, sangat menawan, dan yang lebih menakjubkan, meskipun air telah mengenai tubuhnya, dia tidak pernah membasahinya. Pakaiannya tetap kering. Xiao Yu menghela nafas lagi, ini adalah keuntungan dari keluarga besar. Semangat juang mereka sangat tinggi, seperti Qin Yui yang berbasis air. Semangat juang air yang dia kembangkan sangat tinggi. Selama mereka dikultivasikan dan semangat juang digunakan, itu seperti ikan yang masuk ke air. Tenggelam. Mereka tenggelam dengan cepat. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Genangan air kecil ini tampaknya tidak besar. Mereka baru saja tenggelam hampir 60 hingga 70 meter, dan tekanan air membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini, mereka hanya bisa dengan enggan mengandalkan cahaya yang diproyeksikan oleh matahari dan melihat ke bawah. Bagaimanapun, pepohonan di sekitar kolam menjulang tinggi dan menghalangi banyak cahaya. Aku sudah siap. Qin Yui memiliki mata asli dan dapat melihat dengan jelas. Dia tahu bahwa Xiao Yu tidak dapat melihat dengan jelas, jadi dia mengeluarkan mutiara malam. Mutiara malam memancarkan cahaya redup, meskipun tidak dapat menerangi bagian dalam kolam seperti siang hari, tetapi memiliki sedikit kecerahan, yang cukup untuk Xiao Yu. Apakah lingkaran ungu itu adalah ametis Ling Sui? Xiao Yu menunjuk ke dasar, dan lingkaran ungu kecil terlihat samar-samar di bawah kolam air yang gelap. Qin Yui tersenyum dan berkata, itu adalah ametis Ling Sui. Keduanya mempercepat laju mereka untuk tenggelam. Kali ini, kecepatannya sedikit lebih lambat. Bagaimanapun, api aneh semacam ini memiliki penjaga Warcraft tingkat tinggi. Tujuan dari penjaga Warcraft ini adalah untuk mendapatkannya sendiri. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, jika mereka bisa mendapatkan air aneh, mereka akan mendapatkan manfaat yang tak ternilai. Ambil contoh Gore, yang awalnya menderita radang paru-paru, apa yang bisa dia katakan sebelumnya? Tidak, hanya karena radang paru-paru api yang aneh, statusnya telah melonjak, belum lagi di kota kecil seperti kota Langya, bahkan jika itu di kota besar manapun di daratan, semuanya menarik perhatian semua orang. Jumlah api aneh digambarkan dengan kelangkaan. Kamu lebih lambat, di belakangku. Xiao Yu memberi instruksi. Qin Yui berjanji, lebih lambat. Meskipun dia sangat kuat, dia juga mengerti bahwa kekuatannya tidak baik. Oleh karena itu, Qin Yui tidak suka melihat parodi, tetapi dia selalu melakukan yang terbaik, itulah sebabnya dia tidak pernah menderita. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tenang, tetapi menyesap air, dan hampir tersedak sampai mati, menyebabkan Qin Yui terkekeh. Dia merasa tenang, dan air tidak masuk ke mulutnya sama sekali. Xiao Yu tidak punya pilihan selain menstabilkan pikirannya, mengencangkan pisau guntur, dan memegang tangan kirinya dengan botol kecil yang terus menetes dan tenggelam perlahan. Saat dia tenggelam, Xiao Yu merasakan tekanannya meningkat. Secara alami, dia tidak peduli dengan kekuatannya, tetapi perlu mempertimbangkan situasi pertempuran sengit di bawah air. Perlawanan yang begitu besar, tidak peduli apapun keterampilan bertarung dan senjata yang digunakan, jelas akan terhalang. Kemudian ketika bertarung, kendali waktu, genggaman kekuatan, dan sebagainya berbeda dari tanah. Xiao Yu melayang di sana dan turun, tetapi beradaptasi terlebih dahulu. Setelah merasakan hampir, ia tenggelam lagi. Pendekatan yang sangat hati-hati, meskipun membuat orang merasa malu-malu, juga yang paling aman. Menatap Xiao Yu, ia bergumam diam-diam, ia memang orang kepercayaan. Dengan tingkat kehati-hatian ini, orang-orang Yin tidak akan pernah perlu khawatir tentang masalah. Tenggelam lagi selama hampir 60 meter, total lebih dari 120 meter, Xiao Yu menemukan masalah, lingkaran ungu itu sebenarnya berukuran sama seperti ketika ia berada 60 meter jauhnya. Di bawah air sudah suram dan tidak bisa melihat sampai akhir. Ia sedikit terkejut, seberapa dalam airnya, setan kecil? Apakah kau tahu bahwa kolam ini terlalu dalam? Xiao Yu mengerutkan kening. Sudah berakhir, kedalamannya hanya lebih dari 100 meter, kata Qin Yui. Sudah berakhir. Xiao Yu menatap Qin Yui sejenak, bagaimana aku bisa melihatnya, atau aku tidak bisa melihatnya sampai akhir. Qin Yui meringkuk sejenak, lalu menyipitkan matanya, melihat ke bawah,
dan kemudian tertawa, ini adalah ilusi, aku tidak benar-benar menyadarinya tadi. Dia menunjuk dengan tangannya, lihatlah aku yang hancur ilusi ini. Dengan jari kelingkingnya, seberkas cahaya hijau pucat melesat dari ujung jarinya. Sinar itu sepertinya mengenai sesuatu di bawah, membuat suara lembut. Kemudian aku melihat kolam air bergelombang. Ketinggian air yang tenang seperti air yang tergenang juga bergoyang, tidak lagi bertiup seperti angin dan tidak ada riak. Dengan ilusi yang disingkirkan, Xiao Yu tiba-tiba melihat ujung bawah genangan air. Sekitar 15 meter di bawah, ada tangki air kecil seluas 1 kaki persegi dengan aliran air kristal berwarna ungu di dalamnya, yang tidak cocok dengan air di luar. 1 meter di sebelah kiri wastafel kecil itu ada wow. Namun, jika dilihat sekilas, bentuknya seperti singa bersisik, berkilau dengan warna perak, dan ada 2 tanduk di kepala yang besar, seperti tanduk rusa, tetapi matanya berwarna emas. Itu adalah binatang bermata emas air jernih yang sangat kuat di Warcraft. Pada saat ini, binatang Bishui Jinyan melebarkan 2 mata emasnya, menatap Xiao Yu dan Qin Yuyi, dan perlahan berdiri, memperlihatkan tubuh besar dengan panjang lebih dari 5 meter. Raungan. Binatang bermata emas air jernih itu meneriakkan raungan binatang yang mengerikan, dan air di kolam juga melonjak membentuk pusaran air besar, mengunci Xiao Yu dan Qin Yuyi, tertawa kecil, trik kecil ini, si cantik kecil ini tidak memperhatikan. Qin Yuyi mengapung di air, sama sekali mengabaikan pusaran air yang bergelombang. Dan pusaran air itu gagal menggerakkannya. Begitu hati Xiao Yu bergerak, dia mengerti bahwa ini adalah ilusi. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, orang-orang juga terdiam, dan kemudian mereka menemukan bahwa pusaran air itu telah menghilang, dan tidak ada kekuatan untuk berputar dan menarik. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap binatang bermata emas air jernih itu dengan aneh. Kembalikan penampilan aslimu, tetapi si cantik kecil ini memiliki mata yang nyata. Mata indah Qin Yuyi bersinar dengan sentuhan perak. Raungan, binatang bermata emas air jernih itu menggeram lagi. Air di kolam berubah menjadi 2 naga air yang meraung dan menghantam Qin Yuyi. Hanya melihat jari-jari Qin Yuyi dengan ringan, kedua naga air itu menghilang dan menghilang. Penampilan santai seperti itu membuat Bishui Jinyan Bis harus mempercayai kata-kata Qin Yuyi. Ilusi tidak berguna baginya. Dengan suara gemuruh rendah, tubuh binatang kristal emas itu mulai menyusut. Akhirnya, ia menyusut hingga panjangnya kurang dari 2 meter dan tingginya sekitar 1 meter. Perasaan itu adalah binatang zamrud muda. Xiao Yu tersenyum, ia masih aneh. Binatang zamrud dewasa setara dengan Warcraft paling suci manusia, dengan kengerian yang kuat. Ini juga Qin Yuyi paman kedua memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Watercraft paling suci dari Warcraft masih berada di dalam air. Bahkan jika ia lebih kuat darinya, ia mungkin bukan lawannya di sini, tetapi jika ia masih muda, itu masalah lain. Matanya tidak kuning keemasan, tetapi emas muda, sisiknya masih biru, dan ia belum berubah menjadi biru. Selain itu, dilihat dari bentuk tubuhnya, itu menunjukkan bahwa ia seharusnya tidak lebih dari 150 tahun. Xiao Yu berkata, dalam 150 tahun, ia akan setara dengan superioritas spiritual. Sekarang, menurut penilaianku, kekuatannya seharusnya di bawah level spiritual. Petik 2. Apakah kau yakin? Qin Yuyi berkata dengan heran. Xiao Yu tertawa, tidak mungkin salah. Dia dapat memilih untuk melewati pegunungan. Tentu saja, dia juga memiliki beberapa persiapan. Selain itu, dia memiliki penelitian yang luas tentang beberapa World of Warcraft yang terkenal. Tentu saja, kehidupan dewasa Aquamarine mengerikan dan suci. Dalam fokus, iblis besar itu tidak mudah. Qin Yuyi bergumam pelan. Raungan, dikritik oleh karakternya sendiri membuat binatang kristal emas air jernih itu sangat marah. Tiba-tiba meraung, memantul dari dasar kolam air, membuka baskom darahnya dan membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam, dan melemparkannya dengan keras ke leher Xiao Yu. Jangan membunuhnya, aku akan hidup. Qin Yuyi melihat Xiao Yu mengangkat pisau roh kudus dan bergegas. Begitu Xiao Yu mendengar ini, tubuhnya berkedip, dan dia menunduk, mengerutkan kening, meskipun orang ini masih anak-anak, dia tidak begitu pandai menghadapinya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menjadi hewan peliharaan ajaib? Mungkin butuh 7 hingga 800 tahun untuk mencapai usia dewasa. Petik 2. Tentu saja tidak, aku akan menggunakan kutukan hati air padanya.
Qin Yui tertawa. Mantra hati air. Apakah kamu memiliki mantra hati air? Xiao Yu menangis karena terkejut. Qin Yui berkata dengan bangga, tentu saja. Apakah ada mantra 3 karakter kutukan hati bumi, kutukan hati guntur, dan kutukan hati kayu? Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, Qin Yui berkata sambil tersenyum. Bukannya aku tidak ingin memberikannya kepadamu. Sungguh tidak, mantra air ini sama dengan yang aku curi ke peti harta karun istana tahun lalu. Aku tidak sengaja menemukannya di rak buku. Sejauh ini tidak ada yang memberitahu. Mencuri ke istana, itu juga salah satu aula harta karun pertempuran yang paling penting. Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qin Yue. Nyali gadis ini sangat besar. Apakah kamu tahu, apakah ada 3 mantra yang aku butuhkan di istana? Aku tidak tahu. Aku akan masuk dan membantumu menemukannya ketika aku punya kesempatan. Kata Qin Yue. Saat ini, Xiao Yu benar-benar iri pada Qin Yui. Kutukan hati air adalah keberadaan yang paling misterius dan misterius di daratan. Tidak ada yang tahu siapa yang menemukan mantra itu, tetapi efeknya aneh. Ambil saja mantra air, misalnya, jika Qin Yui memiliki air yang berbeda dan kemudian memiliki mantra air, maka Anda dapat menggunakan mantra air untuk memperoleh kemampuan khusus yang dimiliki oleh Warcraft Watercraft, seperti sihir Aquamarine Beast. Tentu saja ini hanyalah salah satu kemampuan dari kutukan hati air. Menurut rumor, mantra seperti kutukan hati air memiliki banyak kemampuan khusus. Raungan, binatang kristal emas air jernih itu datang lagi. Xiao Yu tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya untuk meninju. Pukulan ini adalah manifestasi dari seluruh kekuatan tubuhnya. Dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, tetapi menggunakan kekuatan murni. Karena bola 3 warna, kekuatan Xiao Yu sangat menakjubkan. Bahkan Warcraft yang kuat harus menyerah. Oh, tinju dan tanduk binatang emas dengan air jernih. Ketika kedua fase itu bertabrakan, Xiao Yu melayang mundur, dan tidak ada yang salah dengan itu. Binatang bermata emas air jernih itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan tubuhnya terdorong mundur lebih dari 20 meter jauhnya. Dalam sebuah tabrakan, Xiao Yu juga menentukan kekuatan binatang bermata emas air jernih, yang mungkin berada di antara tingkat roh yang lebih rendah dan tingkat roh menengah. Namun, dia tidak memiliki pengalaman bertarung dan memiliki kekuatan yang cukup besar, tetapi tidak akan menggunakannya. Dalam hal ini, Xiao Yu tidak lagi memiliki keraguan. Begitu dia mengguncang dirinya sendiri, dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Dia telah mencuri pisau Roh Kudus. Tangan berkibar dalam rantai. Kecepatannya tidak cepat di dalam air, tetapi binatang bermata emas itu tidak memahami ini. Tetapi itu adalah pertarungan yang sulit dan tidak menghindar, jadi dia bergegas dan mengeluarkan raungan pada saat yang sama. Panah air yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Sihir air. Secara alami lebih mudah untuk melakukan sihir air di dalam air. Panah air yang padat bersiul keluar. Xiao Yu tersenyum sedikit di sudut mulutnya, dan dia meledakkannya dengan pukulan ringan, yang merupakan balongkuan. Tinju cahaya dan bayangan yang besar meraung keluar, dan panah air itu hancur ke tanah dan menghabiskan sejumlah kekuatan. Tinju naga itu belum diimbangi, tetapi dampak yang tak henti-hentinya pada binatang bermata emas air jernih itu. Boom! Binatang bisu Jinyan merasakan napas Tyrannosaurus Rex seperti Tyrannosaurus Rex, dan begitu ketakutan sehingga ia lupa menghindar dan tidak melawan, dan membiarkan Yue dari Tyrannosaurus Rex memukulnya. Tyrannosaurus Rex adalah kaisar di Warcraft. Jangan katakan bahwa binatang bermata emas air muda, bahkan binatang bermata emas air dewasa, patuh sampai mati ketika berhadapan dengan Tyrannosaurus Rex, dan celahnya terlalu besar. Tinju Tyrannosaurus ini diciptakan oleh Ye Chao Feng, seorang ahli keterampilan bertarung yang hebat, berdasarkan karakteristik Tyrannosaurus, menggabungkan teknik bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, menggunakan tinju Tyrannosaurus memiliki cita rasa kelahiran Tyrannosaurus. Meskipun sebagian kekuatannya telah diimbangi oleh anak panah air yang tak terhitung jumlahnya, balongkuan masih mengerikan, dan binatang air biru yang hancur itu menjerit dan menjerit ke kiri. Xiao Yu menggosok dirinya sendiri. Tanpa menunggu binatang bermata emas air jernih mencerna pukulan berat yang dibawa oleh pukulan itu, dia mencapai puncak binatang bermata emas air jernih dan meninju kepalanya ke binatang bermata emas air jernih itu. Raungan, bagaimanapun, binatang bermata emas Aquamarine adalah Warcraft tingkat tinggi.
Meskipun masih dalam tahap awal, ia belum pernah bertarung, tetapi bakat bertarungnya masih sangat tinggi, hampir seperti raungan, dan banyak anak panah air muncul lagi, dan ditembakkan dengan ganas. Dengan erangan, tubuh Xiao Yu muncul lingkaran cahaya keemasan samar. Itulah kinerja penggunaan penuh semangat bertarung. Bang-bang, sejumlah besar anak panah air mengenai tubuh Xiao Yu. Meskipun ia gagal menembus dendamnya, Xiao Yu menggertakkan giginya dengan mulut retak, tetapi pukulannya juga mengenai kepala binatang bermata emas air jernih itu dengan keras. Oh, di bawah satu pukulan, binatang bermata emas air jernih itu kehilangan jejak kebingungan, bingung, dan pingsan. Ia tidak mengerti ketika ia tidak sadarkan diri, mengapa Xiao Yu tidak menghindarinya. Ini adalah pengalaman pertempuran. Xiao Yu tahu bahwa kekuatannya dapat menahan serangan anak panah air, dan tentu saja ia tidak akan khawatir tentang bahaya apapun. Haha, hebat sekali, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk menunjukkan kutukan hati air. Seru Qin Yuyi dengan gembira. Xiao Yu tertawa, mari kita cari cara untuk mendapatkan ametis Ling Sui terlebih dahulu. Qin Yuyi mengangguk setuju. Keduanya turun secara bersamaan ke wastafel kecil berukuran 1 kaki persegi tangki air berukuran kecil 1 kaki persegi berwarna ungu, tetapi dalam jarak sekitar 2 meter persegi, terdapat ruang hampa. Air di kolam air yang mencapai lebih dari 100 meter di atas permukaan air tidak dapat didekati. Pada satu titik, kita dapat melihat bahwa air roh kecubung tidak biasa. Xiao Yu juga tahu sedikit tentang penyerapan api aneh tersebut. Namun, air eksotis tersebut terlalu langka, dan air eksotis tersebut sering berada di luar daratan. Sulit untuk melihat kedalaman laut yang berasap, dan pembentukan air roh kecubung ini juga sangat rumit. Bagaimana cara menyerap? Xiao Yu bertanya. Qin Yuyi menyeringai, lihat aku. Dia menyingsingkan lengan bajunya, melipat belatinya, dan duduk di depan wastafel kecil dengan jari telunjuk di kedua tangan. Menunjuk 2 jari di atas ametis Ling Sui. Kemudian Qin Yuyi membaca mantranya. Kutukan hati air. Ketika Xiao Yu bergerak dalam pikirannya, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mantra kutukan hati air sangat ajaib. Dalam buku-buku yang telah dibacanya, baik buku-buku kuno maupun karya sastra kontemporer, ia menghormati kutukan hati air dan mantra-mantra lainnya. Ada banyak efek, tetapi sedikit yang tahu efek penuhnya. Itu hanya semacam kemampuan yang dapat merampas sesama Warcraft, yang tersebar luas. Qin Yuyi memikirkan mantra itu, dan melihat bahwa tubuhnya secara bertahap muncul gelombang-gelombang air, dan cahaya hijau pucat secara bertahap muncul dari ketiaknya yang putih dan giok, perlahan-lahan meluas ke tangan dengan jari-jari di atas. Ding dong, batu kecubung yang bertahan dengan tenang seperti air yang tergenang segera bergetar. Xiao Yu segera melihat bahwa air roh kecubung melayang ke atas, melayang-layang bola-balik di atas 2 jari telunjuk Qin Yuyi, seperti 2 naga ungu. Mantra Qin Yuyi semakin cepat dan semakin cepat. Kemudian mereka melihat bahwa 2 roh kecubung seperti batu kecubung membubung dan bergabung ke udara untuk membentuk sedikit. Pada saat ini, Xiao Yu tiba-tiba merasakan dingin di dadanya. Sepertinya ada sesuatu yang memasuki jenderal. Perasaan ini bukan yang pertama kali. Awalnya, api hantu itu tidak diperhatikan, tetapi peradangan nemokardial membuatnya menyadari dengan jelas bahwa ada manik-manik biru yang diperoleh di gua itu. Semua memberinya perasaan yang sama. Perbedaannya adalah itu berarti bahwa perasaan dingin itu memasuki bagian hijau dari bola 3 warna, dan memasukinya juga seperti kilat merah di bagian ungu, yang dengan lembut berenang di dalamnya. Dengan munculnya sumber air roh kecubung inilah Xiao Yu merasa bahwa ia tampaknya memiliki perasaan intim dengan air itu, meskipun tidak begitu kuat, tetapi ia memiliki perasaan itu. Xiao Yu menyentuh dadanya. Bola 3 warna itu ada di sana. Dia benar-benar tidak tahu apa bola 3 warna itu. Tampaknya tidak peduli apakah itu api aneh, air yang berbeda, atau manik cian misterius. Dia menundukkan kepalanya padanya, bahkan tidak berani menolak, misterius dan kuat, benar-benar membuat Xiao Yu semakin ingin tahu asal-usulnya. Berhasil. Dengan teriakan kegembiraan, Qin Yuyi melompat. Dia meraih lengan Xiao Yu dan berteriak, aku berhasil, aku punya air yang berbeda. Benar-benar layak memiliki air yang berbeda, tetapi Xiao Yu tahu bahwa Qin Yuyi sebenarnya lebih dari itu. Setelah memiliki air yang berbeda, dia dapat menggunakan kutukan hati air terhadap Warcraft perahu air tanpa rasa takut.
Dia dapat menggunakan beberapa ramuan untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, tanpa khawatir tentang efek samping. Xiaoyu mengulurkan tangan dan mencukur hidung Qiong Qin Yuyi, dan tersenyum, cari binatang bermata emas bernoda air dan cobalah kutukan hati airmu dan lihat apa yang bisa kamu dapatkan. Qin Yuyi melompat-lompat di depan binatang bermata emas air jernih yang koma. Xiaoyu juga datang. Dia ingin melihat bagaimana mantra hati air bekerja. Sebagai si cantik kecil yang menggunakan kutukan air untuk pertama kalinya, kamu seharusnya bangga akan hal itu. Qin Yuyi menepuk kepala binatang bermata emas itu, seolah-olah ingin membuatnya bangga. Xiaoyu tiba-tiba tertawa, bagaimanapun juga, iblis kecil ini adalah seorang gadis kecil. Qin Yuyi mengulurkan jari telunjuk kanannya, menunjuk ke tengah alis di antara kedua mata binatang Bishui Jinyan, dan kemudian mulai melantunkan mantra Suixin. Ternyata untuk merapal mantra air diperlukan hal ini. Sungguh merepotkan untuk mendapatkan kemampuan Warcraft sistem air, Xiaoyu bergumam dalam hati, bagaimanapun juga, level Warcraft sistem air yang sebenarnya terlalu tinggi. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus mengalahkannya terlebih dahulu. Sangat sulit, ini mungkin kekurangan mantra Suixin. Saat kutukan itu berdering, jari-jari Qin Yuyi memancarkan lingkaran ungu samar. Koma dengan air jernih dan mata emas bergetar. Xiaoyu melihat aliran udara yang sangat samar keluar dari tubuh binatang bermata emas, memasuki jari telunjuk Qin Yuyi, dan kemudian menghilang. Penampakan spesifiknya tidak terlihat. Setelah beberapa saat, Qin Yuyi menghela napas, menarik kembali jari telunjuknya, dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat halus dari dahinya. Bagaimana? Kata Xiaoyu. Seharusnya berhasil. Qin Yuyi mengatakan sesuatu, lalu menutup matanya dan merasakannya dengan hati. Kemudian dia menekan jarinya sedikit, dan air di depannya berfluktuasi. Xiaoyu melihat bahwa beberapa air dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk binatang bermata emas air jernih. Dia melihat ke bawah ke kaki ini, begitu saja. Yang kudapat adalah ilusi. Qin Yuyi tertawa, sepertinya cara menakut-nakuti orang sedikit meningkat. Xiaoyu tertawa. Qin Yuyi melambaikan tangannya dengan lembut, dan binatang bermata emas air biru imajiner itu menghilang, lalu menjadi lebih ringan, atau berubah menjadi pusaran, atau hal-hal lain dalam sihir sistem air, yang secara alami palsu dan tidak memiliki kekuatan menyerang. Baiklah, ayo naik. Xiaoyu tertawa, dia naik lebih dulu. Keduanya segera sampai di air. Begitu mereka muncul, seseorang berteriak, seseorang ada di bawah air. Hati-hati, Xiaoyu memegang Qin Yuyi bersama-sama. Itu paman keduaku dan mereka. Qin Yuyi melihat orang-orang yang berdiri di sekitar kolam melalui mata aslinya, dan kemudian muncul dari bawah kolam. Begitu Xiaoyu mendengarnya, dia tidak berhenti lagi dan muncul bersamanya. Seseorang di luar kolam air mendengar seseorang berteriak dan telah mengelilingi mereka. Nona, itu Nona. Seseorang terkejut. Qin Yuyi melambaikan tangan kepada orang-orang ini, aku tidak melihat kalian akhir-akhir ini. Apakah kalian merindukan si cantik kecil ini? Teriakan kegembiraan itu tiba-tiba berhenti. Satu persatu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Tampaknya mereka telah mempelajari cara-cara jahat Nona Qin ini. Qin Yuyi. Sebuah suara agung terdengar. Qin Yuyi, yang ingin menggunakan ilusi untuk mengejar bawahan ini, segera menumpuk senyum, berlari ke seorang pria parubaya, meraih lengannya, dan menjabatnya dengan lembut. Paman, semua orang ingin mati untukmu sekarang, mengapa kamu ada di sini? Tidakkah kamu mencintai Yuyi? Kamu memiliki keberanian untuk berani lari dari tanganmu sendiri, dan aku melihat bahwa aku ingin mempraktikkan hukum keluarga terhadapmu. Kata pria parubaya itu dengan dingin. Paman kedua bersedia. Qin Yuyi tidak takut. Melihat senyum manis Qin Yuyi, pria parubaya itu juga menghela nafas tak berdaya, dan menyodok dahi Qin Yuyi dengan jari-jarinya. Kamu gadis kecil tahu untuk membuat masalah pada paman kedua. Untungnya ini tidak apa-apa. Masalahnya, ayahmu harus mencabik-cabikku. Dia adalah paman kedua Qin Yuyi, Qin Degu. Keluarga Qin pergi ke kota hutan untuk menghadiri konferensi Taobao. Kamu baru saja keluar dari kolam ini, ya bukankah dia takut dengan air jernih dan mata emas di dalamnya? Itu membuatku takut. Qin Yuyi menarik Xiaoyu. Orang kepercayaanku sangat kuat. Dia meninju binatang bermata emas air jernih itu dengan satu pukulan. Oh, Qin Degu menatap Xiaoyu dari atas ke bawah dengan bodoh.
Dia pernah ke sini sebelumnya dan melihat bahwa genangan air itu sendiri berada dalam ilusi besar. Ilusi sebesar itu jelas diatur oleh binatang air emas dewasa, dan itu tidak ditembak pada saat itu. Mampu menjatuhkan monster air biru dewasa dengan satu pukulan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Monster air jernih dan bermata emas itu masih bayi. Xiao Yu menjelaskan sambil tersenyum. Dengan cara ini, orang tua Qin De tiba-tiba menyadari. Qin Yui tersenyum, paman kedua, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah orang kepercayaanku yang terbaik, iblis besar Xiao Yu. Hehe, anak muda, menjadi orang kepercayaan Yui, pasti tidak mudah. Qin Degu tertawa, dan semua orang di tempat kejadian menatap Xiao Yu dengan mata waspada. Nona muda mereka, Qin Yui, adalah iblis kecil yang terkenal, dan iblis besar muncul, jadi mengapa mereka tidak harus berhati-hati? Qin Degu tertawa, sepertinya Yui juga memiliki air roh kecubung, maka kita hanya perlu menunggu Joris datang, dan kembali ke kota hutan. Bersama, Joris, mengapa dia ada di sini? Qin Yui mengangkat alisnya, sedikit kesal. Aku belum mengkhawatirkanmu, jadi aku keluar untuk mencarinya. Dia mengambil jalan yang berbeda dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu di sini. Qin Degu menjelaskan, tidak butuh waktu lama sebelum seseorang berlari dari kejauhan. Ada lebih dari 10 orang. Pria tercepat adalah seorang pria muda, berambut pirang dan tampan, sambil berlari. Dia berteriak, Yuir, Yuir, kamu tidak terluka, kamu bisa membunuhku. Muntah. Qin Yui menutup mulutnya dan tampak muntah. Batuk. Qin Degu batuk dan melotot ke arah Qin Yui. Oh, paman, aku terlalu gugup, jadi aku tidak melihat pamanku, dan aku meminta pamanmu untuk memaafkanku. Joris buru-buru memberi hormat. Dengan lambaian tangannya, Qin Degu berkata, aku tahu kamu merindukan bulan dengan sepenuh hatimu, dan kamu tidak perlu bersikap sopan. Dia menatap Xiao Yu lagi. Adik kecil, mari kita bicara di sana. Tidak, Qin Yui meraih Xiao Yu dan berkata dengan keras, paman kedua, aku harus berada di hadapanmu dan menjelaskan hubungan antara aku, dia, dan Joris. Xiao Yu tiba-tiba berkata, apa hubungannya? Yaitu, aku melihat tubuhmu yang polos. Ini masalah festival terkenal. Kamu, wanita dan pria yang baik, tidak bisa membiarkanku melihatnya secara cuma-cuma. Aku yang bertanggung jawab atas dirimu. Qin Yui berkata keras-keras, takut orang lain tidak akan mendengarnya. Menatap Xiao Yu dengan sikap yang tak tertandingi, berkata dengan penuh kasih sayang, jadi aku memutuskan, aku ingin menikahimu. Batuk-batuk. Xiao Yu dan Qin Degu sama-sama terbatuk karena air liur. Ekspresi-ekspresi yang tidak dapat dipercaya pada wajah asli Joris itu tiba-tiba muncul, tetapi segera menghilang, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Yuir, aku tahu aku belum menemukanmu, aku pasti akan membuatmu sangat menderita, tetapi aku akan menebusnya di masa depan, sungguh, kamu tidak ingin membuat keributan lagi. Kepanikan atau kemarahan yang disebabkan oleh trik aneh Qin Yui. Lucu. Qin Yui memeluk lengan Xiao Yu, dan burung itu bersandar ke lengannya seperti manusia, dan satu tangan diam-diam sedikit berputar di antara tulang rusuk Xiao Yu yang lembut, jangan pisahkan. Xiao Yu diam-diam lucu. Dia ingin melihat trik seperti apa yang akan dimainkan Qin Yui. Yui, Qin Degu tampak muram. Paman kedua, apa yang aku katakan itu benar. Qin Yui mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak boleh menikah dengannya. Penampilan serius seperti itu membuat Xiao Yu curiga bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Kemudian, di hadapan Joris, dia menunjukkan rasa ejekan, kamu adalah pria berusia 23 tahun, mengapa kamu masih memikirkan si cantik kecil ini? Xiao Yu melihat kilatan kemarahan di matanya. Yuir, suara Joris tetap lembut. Berhenti. Membuat gerakan berhenti, Qin Yui dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih atas perhatianmu. Aku juga akan menikah dengan seorang pria sekarang. Jangan panggil aku Yui Wei dengan santai. Sebagai orang luar, kamu harus memanggilku. Terima kasih, Nona Qin. Qin Degu tampak sangat jelek bagi Xiao Yu. Dalam hal ini, Xiao Yu hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Baginya, Qin Degu dan Joris adalah orang asing yang baru saja mengenal nama mereka, dan mereka bisa terganggu dan sedih bersama dengan Qin Yui. Tentu saja mereka membantu Qin Yui. Siapa nama saudara ini? Joris menghadap Qin Yui. Tidak ada cara lain. Dia harus menjaga keanggunannya, setidaknya di depan Qin Degu,
bahkan jika dia marah, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyu. Xiaoyu melaporkan namanya. Joris berkata, itu adalah saudara Xie, karena Yuir. Nona Qin, mengingatkan Qin Yue dengan serius. Dengan geram, Joris melanjutkan, karena kamu telah dipilih oleh Nona Qin, maka kamu harus memiliki kekuatan untuk melindungi Nona Qin. Jika kita memiliki dua trik, jika kamu memiliki kekuatan, itu juga baik bagi pamanmu untuk dapat yakin bahwa Qin aku memberikannya kepadamu, dan aku kehilangan hatiku. Petik 2. Secara halus, itu adalah penganiayaan. Jika gagal, maka wajah Xiaoyu hilang, dan jelas tidak baik untuk tinggal di sini. Jika dia menang, Joris mencibir, apakah mungkin anak ini menang? Baiklah, usulan ini bagus. Qin Degu mengangguk. Paman kedua, Qin Yuyi tidak puas. Dia adalah seorang pria tua berusia 20-an, dan kita semua adalah remaja. Ini tidak adil. Usia itu sendiri merupakan kendala. Orang yang lebih tua memiliki waktu kultivasi yang lama, seperti Joris berusia 23 tahun, Xiaoyu baru berusia 16 atau 17 tahun, dan perbedaan di antara mereka adalah 6 atau 7 tahun. Dalam 6 atau 7 tahun, orang lain telah mengalami transformasi kualitatif. Xiaoyu yakin bahwa jika dia diberi 6 atau 7 tahun, dia mungkin membual, tetapi dia sangat yakin jika dia mencapai level pelangi. Kalau begitu aku tidak akan menggunakan jiwaku, kera iblis berlengan 4 Warcraft, dan dia akan bertarung dengan santai, katanya dengan bangga, dengan ekspresi meremehkan Xiaoyu. Akta jiwa Warcraft. Xiaoyu diam-diam terkejut mengetahui bahwa kontrak jiwa Warcraft adalah kontrak yang sangat ajaib. Manfaat terbesar dari kontrak ini adalah pertumbuhan Warcraft. Seperti hewan peliharaan Joris, kera iblis berlengan 4, itu adalah Warcraft super yang setara dengan alam bawahan raja para raja, tetapi dalam keadaan normal, jika Anda ingin tumbuh, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun untuk tumbuh, dan jika Anda ingin mempersingkat waktu, kecuali jika itu adalah ada harapan di dunia yang sangat misterius, dan beberapa orang telah menciptakan akta jiwa berdasarkan karakteristik ini. Yang disebut akta jiwa adalah bahwa ketika Joris mengeluarkan suaranya, kebetulan keluarganya memiliki telur kera ajaib berlengan 4, dan menandatangani kontrak saat pertama kali ia dilahirkan. Kemudian, di masa depan, Joris akan mempromosikan alam sekali. Alam kera iblis berlengan 4 akan dipromosikan sekali. Manusia dan binatang buas akan dipromosikan secara merata, dan alamnya akan sama. Dengan cara ini, karakteristik siklus pertumbuhan panjang WoW tingkat atas akan sepenuhnya terpecahkan. Ini adalah akta jiwa misterius. Melihat wajah Xiaoyu yang terkejut, Joris bahkan mencibir dan memastikan bahwa Xiaoyu memiliki kekuatan rata-rata, dan dia bahkan lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Sebagai putra kedua dari kepala keluarga pasar, salah satu dari 3 keluarga besar Tianluo, yang masih terikat dengan keluarga Qin, dia selalu memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri. Saya ingatkan Anda bahwa Anda sudah tua. Jika Anda bersedia menyerah, maka menyerahlah. Qin Yuyi berkata kepada Xiaoyu, iblis besar, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan esensi Anda. Sebagai orang kepercayaan dari si cantik kecil ini, Anda tidak boleh memenuhi harapan si cantik kecil ini. Saya akan melakukan yang terbaik. Xiaoyu merasa jijik dengan harga diri Joris yang tinggi. Qin Degu, yang mengira Xiaoyu memiliki kekuatan biasa, menunjukkan minat yang besar, karena Xiaoyu baru berusia 16 atau 17 tahun. Jika dia bisa mengalahkan Joris yang berusia 23 tahun dari keluarga Pasa, itu akan sangat mengesankan. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Joris mengucapkan sepatah kata dan berjalan maju ke ruang terbuka. Xiaoyu juga mengikuti. Lebih dari 30 meter di depan, ada area terbuka. Pada saat ini, orang-orang yang dibawa oleh Qin Degu dan mereka yang dibawa oleh Joris telah tersebar, membentuk pengepungan besar, berdiri di luar untuk menyaksikan pertempuran, dan saling berbisik. Kalian akan menyesalinya. Joris tersenyum cerah, tetapi dia tidak bisa mengatakan kengeriannya. Xiaoyu tersenyum dan berkata, maaf, saya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Saya tidak tahu apa artinya menyesalinya. Pengadilan kematian. Joris menghela nafas dingin, dan pakaian di tubuhnya dikencangkan oleh otot-otot yang menggembung. Semangat dendam yang sedikit keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Momentum yang dahsyat mengelilinginya, dan tanah muncul di bawah kakinya. Retakan, potongan kerikil berangsur-angsur naik. Pangkat tinggi. Oh, sedikit pendek,
Joris menghantam tanah, keluar dari kerikil, dan kecepatan yang mengerikan menyebabkan kerikil itu pecah. Kecepatan yang luar biasa. Begitu dia menembak, Xiao Yu tahu bahwa Joris kuat. Mungkin Joris bukanlah seorang jenius di generasi muda keluarga Pasa, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah putra dari seorang patriark keluarga Pasa kontemporer. Semua keterampilan tempur yang ia pelajari adalah keterampilan tempur tingkat atas, dan ia hanya memiliki 4 lengan iblis jiwa. Kera ajaib itu tahu bahwa ia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Pasa. Kekuatan yang tidak aktif di tubuh Xiao Yu sangat gelisah, napas yang kuat keluar dari tubuhnya secara instan, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi permukaan tubuhnya, cahaya terang yang diselimuti tubuh seperti baju besi emas dewa perang. Jangan menonton Joris mengangkat tangannya dengan pukulan. Tetapi di mata Xiao Yu, itu setidaknya serangan 13 tinju. Xiao Yu maju selangkah, dan amarahnya melonjak. Pada langkah itu, tampaknya tanah sepanjang 100 meter itu bergetar. Ia juga meninju dan meninjunya. Bayangan tinju emas itu mekar dengan kecemerlangan yang berapi-api di sekitarnya, seperti ular emas yang tak terhitung jumlahnya berebut. Kekuatan yang kuat menyapu rumput liar dan kerikil yang berterbangan di langit, paksaan dan turbulensi besar ke segala arah. Sebuah pukulan menerobos bayangan itu. Sebuah ledakan yang mengejutkan keluar tiba-tiba. Aliran energi yang sangat besar membanjiri, merobek tanah menjadi parit sedalam setengah meter. Di tengah lapangan, kekuatan tempur Xiao Yu yang arogan dan angin menderu mengganggu rambutnya yang berantakan, tetapi tubuhnya berakar kuat, dan dia berdiri kokoh di sana. Pada saat ini, itu memberi perasaan penindasan, menghalangi kuartet. Baik keluarga Qin dan keluarga Pasa memiliki perasaan aneh yang menciptakan ilusi. Ketika angin menghilang, rumput liar mendarat. Mereka melihat sekitar 11 atau 12 meter di depan Xiao Yu, Joris terbaring di sana. Pada saat ini, dia malu, tangan kanannya bengkak, kemeja lengan kanannya hancur, meninggalkan jejak noda darah, dan tulang-tulangnya sudah harus dipatahkan. Satu kekalahan, dia dipukuli dengan pukulan kalah dengan pukulan, tetap saja jadi lawan. Yang membuat Chris makin tidak bisa diterima adalah dia juga pernah menunjukkan rasa jijik pada Xiao Yu sebelumnya, dan tidak menggunakan jiwa iblis untuk membelai kera iblis berlengan 4. Sekarang dia malu, lebih kesal, dan marah. Ini memang niat Xiao Yu. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Aku tidak setuju, nak, ayo datang lagi, kali ini, aku harus membunuhmu. Mata Joris merah darah, meraung seperti Warcraft. Xiao Yu sepertinya baru saja bangun dari tidurnya. Ketika dia meninju, dia tidak menggunakan tinju naga, tetapi memiliki perasaan sesaat. Itu mengomunikasikan arti dari tinju naga, tetapi hanya mengandung arti sebenarnya dari tinju naga. Samar-samar membuatnya tampak mengerti sesuatu. Hanya saja perasaan itu datang cepat dan pergi lebih cepat. Dia gagal menangkapnya. Xiao Yu ingin mengalami momen persepsi itu, dan tidak ingin terlibat dengan Joris, jadi dia berkata dengan ringan, kamu bukan lawanku. Mendengar kalimat ini, wajah Joris memerah, matanya membeku melihat kekuatan pembunuh Morin. Baginya, ini adalah rasa malu yang nyata. Dia menggeram, seolah-olah Warcraft menjadi gila, dan suaranya bahkan lebih tajam. Suara tajam itu sepertinya mengalir melalui pikiran orang-orang, dan beberapa orang biasa-biasa saja menutup telinga mereka dan berjongkok. Tuan, seorang pria dari keluarga Pasa berbisik. Kaso, diamlah. Joris menggeram. Aku akan membunuhnya hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Beritahu dia konsekuensi karena menyinggung perasaanku. Melihat ini, pria bernama Kaso harus diam dan melirik Qin Degu pada saat yang sama. Ini adalah wajah asli tuan muda mereka. Qin Degu tampak seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Hei, orang tua, apakah kamu punya wajah? Jika kamu kalah, tetapi kamu masih ingin bertarung. Apakah kamu berutang? Xie tua, pukul dia dengan keras, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri seumur hidup. Teriak Qin Yue. Joris berhenti di telinganya, otot-ototnya tersentak. Dia menahan amarahnya, mengarahkan jarinya ke lencana bundar di dadanya, lalu menunjuk ke depan, dan melihat lencana bundar itu memancarkan sinar merah menyala. Itu adalah lencana pemanggilan, raungan, seekor binatang buas yang mengerikan meraung, seperti badai petir, dan telinga kedua orang itu berdengung, bahkan batu seberat 6 atau 70 kg di dekat Joris hancur oleh raungan itu. Bersamaan dengan cahaya merah menyala,
seekor kera iblis dengan tinggi lebih dari 2 meter muncul di sebelah Joris. Ketika itu muncul, dia melambaikan anggota tubuh bagian atasnya dan memukul dadanya dengan keras, membuat suara keras. Kepala besar itu terlihat seperti kera, tetapi sangat berbeda dari kera di tempat lain. Misalnya, matanya berwarna merah, dan ada 2 tanduk di kepala. Tanduknya berwarna hitam dan ada pola seperti benang di atasnya. Sudut-sudutnya tajam dan tajam, seperti bilah tajam. Keempat tungkai atas itu bergoyang maju mundur, masing-masing hampir mencapai lutut. Dapat dilihat bahwa tungkai atas itu sangat panjang, ditutupi dengan rambut hitam panjang sepanjang 10 cm, dan ekor yang panjang, seperti cambuk baja, menari-nari di udara, membuat suara pop. Membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan binatang buas, gigi Bai Sen-sen di mulutnya yang lebar tampak sangat menakutkan. Ini adalah kera iblis berlengan 4. Raungan iblis berlengan 4 itu menggeram pada Xiaoyu. Itu dia, bunuh aku untukku. Joris berteriak, jangan lihat kesombongan dan keangkuhannya, tetapi juga pahamilah tingkat mengerikan kera iblis berlengan 4, ini akan menjadi pelindungnya di masa depan. Orang tua, kata Qin Yuyi segera. Qin Degu menariknya kembali dan melarang Qin Yuyi untuk campur tangan. Jika kamu ingin menyingkirkan keterikatan Joris, jangan campur tangan. Qin Yuyi menutup mulutnya dengan marah. Boom! Monyet iblis berlengan 4 itu menginjak tanah dengan keras, dan segera mengeluarkan suara tumpul, dan tekanan yang tak terlukiskan bergetar darinya. Kekuatan yang menindas ini membuat orang-orang dari keluarga Qin dan keluarga Pasa yang berjarak beberapa puluh meter juga merasa tidak nyaman, dan mereka telah melangkah mundur, menunjukkan sifat mengerikan dari kera iblis berlengan 4 itu. Itu memang Raja Warcraft alami. Puji Qin Degu, kera ajaib berlengan 4 itu adalah orang dewasa, yang merupakan level bawah World of Warcraft. Ini tidak dianggap. Kera ajaib berlengan 4 termasuk dalam level Warcraft yang berevolusi. Selama mereka bisa, mereka telah berevolusi ke level atas Raja Surga. Oleh karena itu, untuk Warcraft seperti itu, jangan melihatnya dari sudut pandang Warcraft. Anggaplah mereka sebagai manusia, karena mereka lebih pintar dan lebih licik daripada manusia, sama seperti kera iblis berlengan 4 sekarang, itu adalah hewan peliharaan iblis jiwa Joris. Secara alami tahu bahwa Joris dikalahkan, dan sebagai hewan peliharaan iblis jiwa, itu kekuatannya sama dengan Joris. Bahkan jika kekuatan tempurnya kuat, mungkin tidak mudah untuk mengalahkan para master dengan level yang sama, jadi ketika itu keluar, itu adalah jenis paksaan yang secara inheren dimiliki oleh Raja Warcraft. Keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Mata Xiaoyu menjadi dingin. Dia dapat merasakan penindasan liar dan mendominasi dari kera iblis berlengan 4, yang telah ada sejak kelahiran Uranus Warcraft, seperti naga yang memiliki kekuatan naga. Tetapi perasaan ini membuatnya merasa familiar. Bukankah itu terasa persis seperti itu ketika aku bertarung melawan Joris? Ketika hati Xiaoyu bergerak, dia samar-samar menangkap pikiran Fang Kei yang lewat. Mendominasi, liar, apa itu? Xiaoyu menggunakan balongkuan lagi, dan menatap kera iblis berlengan 4, alih-alih menyerang, dia menyadari kembali arti balongkuan. Balongkuan adalah salah satu teknik bertarung hebat yang diciptakan oleh Ye Chaofeng, master hebat teknik bertarung generasi pertama, dan dapat dikatakan bahwa banyak orang mungkin tidak dapat mempelajarinya secara menyeluruh sepanjang hidup mereka. Xiaoyu sekarang memiliki perasaan. Perasaan apa itu? Raungan. Monyet iblis berlengan 4 itu mengangkat kepalanya lagi, keempat anggota tubuh bagian atasnya menari-nari liar, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan dia perlahan berjalan menuju Xiaoyu. Bahkan jika dia adalah lawan yang kuat, dia harus bertarung. Ini adalah monyet iblis berlengan 4, martabat. Melihat gerakan kera iblis berlengan 4, pikiran Xiaoyu berkelebat. Dia akhirnya mengerti, apa arti tinju balongkuan. Itu adalah kesombongan untuk tidak pernah maju, tahu bahwa Anda harus mati, dan tidak pernah menyusut. Sifatnya adalah, siapapun Anda, dunia ini sebesar bintang-bintang di langit. Dan saya adalah bulan yang terang di langit yang luas, dan hanya bintang-bintang yang menahan bulan. Karena saya tidak terkalahkan, ini adalah arti tinju balongkuan. Melihat arti tinju ini, momentum Xiaoyu tiba-tiba berubah. Awalnya, ia memberikan perasaan yang kuat dan kokoh, tetapi sekarang memiliki rasa yang tak terkalahkan. Xiaoyu berdiri di sana seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Maksud dari balongkuan begitu jelas sehingga Xiaoyu menggunakan keterampilan bertarung balongkuan lagi,
membuatnya tampak seperti kaisar binatang buas, membuat semua World of Warcraft di bawah bintang-bintang menakutkan, dan Tyrannosaurus Rex yang tak kenal takut. Raungan, kera iblis berlengan empat yang liar dan mendominasi tampaknya bertemu musuh bebuyutan, dan mengeluarkan teriakan yang menakutkan, dan bergegas mundur 2 langkah. Dia menatap Xiaoyu dengan takjub. Meskipun Xiaoyu adalah manusia, di matanya, ia menghadapi Tyrannosaurus Rex. Bagi Warcraft, siapa yang berani melawan Tyrannosaurus Rex? Sama sekali tidak, bahkan jika kera iblis berlengan empat yang telah mencapai tingkat atas tingkat Raja Surgawi menghadapi Tyrannosaurus Rex, hanya ada satu cara untuk mundur. Tyrannosaurus Rex tidak terkalahkan dalam binatang buas. Tangan Xiaoyu jatuh ke belakang, angin bertiup perlahan, membuat rambutnya yang berantakan terbang perlahan, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Wajahnya menunjukkan rasa ketahanan, memancarkan siapa dirinya, dan menatap seperti listrik. Dengan kera iblis berlengan empat, terkunci oleh mata Xiaoyu, kera iblis berlengan empat itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menakutkan, bolak-balik. Joris, yang berdiri di belakang, harus melihat bagaimana kera iblis berlengan empat itu mengajari Xiaoyu. Di mana dia pikir akan ada perubahan seperti itu, dia dipukul oleh kera iblis berlengan empat. Dia terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanpa tembakan, kera ajaib berlengan empat itu mundur. Gerakan Xiaoyu segera membuat mata Qin Degu berbinar. Tampan, teriak Qin Yuyi dengan penuh semangat. Orang-orang lain yang menyaksikan pertempuran itu juga menatap Xiaoyu dengan heran. Untuk sementara waktu, beberapa orang sulit menerima pemandangan ini, tetapi inilah kenyataannya. Xiaoyu tidak perlu mengambil tindakan apapun dan menakuti kera iblis berlengan empat itu. Ini adalah pemandangan ajaib yang mereka lihat untuk pertama kalinya. Pada saat ini, 3 kata Xiaoyu terukir kuat di hati semua orang melihat kera iblis berlengan empat yang ketakutan. Para penonton terdiam. Setelah beberapa saat, semua orang, termasuk Qin Degu, memandang bocah kurcaci itu seperti monster. Semua orang tahu apa yang dimaksud kera iblis berlengan empat. Itu adalah keberadaan super masa depan surga. Kengerian Warcraft yang memaksa sekarang benar-benar membuat takut kembali. Rao adalah kekuatan Qin Degu yang berpengetahuan luas dan luar biasa, dan juga terkejut dengan perubahan di depannya. Dia menatap Xiaoyu dengan cahaya aneh di matanya. Sebagai kekuatan yang paling suci, momentumnya pasti dapat memuntahkan semua master di bawah level pelangi. Tetapi biarkan dia menghadapi kera ajaib berlengan empat, dia adalah anak di bawah umur, dan dia tidak yakin. Karena kera ajaib berlengan empat adalah Raja Warcraft alami, meskipun itu adalah anak di bawah umur, ia memiliki jenis paksaan yang unik bagi Raja Warcraft, tetapi Xiaoyu membuatnya takut mundur. Mengapa demikian? Si cantik kecil ini telah melihat orang-orang bodoh, tetapi belum pernah melihat orang sebodoh dirimu, Joris, tetapi dia ditabrak oleh hewan peliharaannya sendiri. Seru Qin Yuyi dengan gembira. Hanya kodok sepertimu, kau ingin memakan daging angsa kecil ini, tidakkah kau pikir kau menjijikkan dirimu sendiri? Joris gemetar di wajah yang ironis. Pikirkan tentang dia, identitas macam apa putra dari Patriark Pasar, salah satu dari 3 keluarga utama Kekaisaran Tianluo, yang sebenarnya disebut kodok, yang tak tertahankan. Bunuh dia. Joris hanya merasa ngeri di dadanya, dan dia menggeram pada Kaso, bunuh dia, bunuh dia. Sebagai anjing Joris yang setia, Kaso selalu menuruti kata-kata Joris, dan tidak bertanya-tanya apakah ini akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, dan dia lewat dalam 1 langkah. Dia adalah keadaan roh bawahan. Jauh lebih kuat dari Joris. Saat berjalan, sebuah epi muncul di tangannya, mengayunkan pukulan tajam ke Xiaoyu. Semangat juang kuning yang bersemangat di atas bagian depan pedang itu menyilaukan, dan AC itu memaksa. Menghadapi benturan keras itu, Xiaoyu perlahan mengangkat tinjunya. Ada sentuhan cahaya keemasan di tinjunya. Dia ingin menggunakan balongkuan. Baru saat itulah dia menyadari arti dari balongkuan, dan akhirnya menyadari gaya pertama balongkuan. Sebelum trik ini digunakan, ada momentum yang tak terhentikan yang meletus, menyebabkan kera iblis berlengan empat itu membuat raungan binatang buas rendah lagi, dan terus mundur. Dirangsang oleh momentum Xiaoyu, Kaso mengeluarkan raungan, dan epi itu meledakkan cahaya dingin dengan panjang 2 meter. Cahaya itu menusuk ke langit, dan suara udara yang pecah seperti hantaman logam. Pukul, Xiao berhenti minum dan meninju keluar. Siapa House of the Dragon Fish? Tinju itu keras terhadap epi. Ledakan,
Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari yang terik yang meledak. Dalam jarak 100 meter, setiap inci ruang menjadi terang dan menyilaukan, dan energi yang melonjak mengamuk di mana-mana. Sebuah lolongan menyedihkan terdengar, dan jeritan itu memekakkan telinga, dan sesosok tubuh terbang keluar dari gelombang udara yang bergulung-gulung, menyemprotkan gelombang darah ke udara. Qin Yuyi melihat dengan gugup, dan menemukan bahwa itu adalah Kaso, tetapi pada saat ini Kaso sangat tidak nyaman. Pedang itu patah, dan beberapa pecahan masih dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu tertumpah di selendangnya dan pakaian di dadanya compang camping, sungguh menyedihkan. Orang-orang kotor, orang-orang yang tidak tahu malu, bagaimana mereka bisa menang? Qin Yuyi bergegas ke lapangan, menunjuk ke Joris, kamu seharusnya mengerti bagaimana melakukannya sekarang. Joris bangkit dari tanah dan mendorong orang-orang yang membantunya. Dia menatap Xiao Yu dengan dingin dan pergi. Raungan, Qin Yuyi berteriak kegirangan. Dengan cara itu, penampilannya yang murni dan cantik hancur total. Qin Degu menggelengkan kepalanya. Bagi keluarga besar ini, anak-anak dinikahkan demi keuntungan, dan hanya sedikit yang bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Joris adalah salah satu kandidat untuk keluarga Qin. Hanya satu, jadi Joris kalah dan mengundurkan diri. Dia tidak keberatan, sebaliknya dia menjadi sangat tertarik pada Xiao Yu, terutama penampilan monyet iblis berlengan 4. Itu benar-benar mengejutkannya. Paman kedua, bagaimana? Orang-orang gila itu sangat hebat. Mereka lebih baik daripada orang-orang yang kau cari untukku. Qin Yuyi dengan bangga terlihat seperti induk ayam kecil. Hei, bantu aku memberitahu orang tua itu, singkirkan orang-orang yang disebut pelamar itu. Qin Degu tertawa, itu tidak cukup. Sebagian besar orang yang dapat dipilih oleh keluarga Qin memiliki latar belakang yang kuat. Tidak hanya kondisi pribadi mereka, tetapi juga sumber daya dan status keuangan mereka. Si cantik kecil ini pasti akan memikirkan cara. Qin Yuyi berkata dengan kesal. Setelah bertemu dengan Qin Degu dan yang lainnya, Qin Yuyi akan bergegas ke kota hutan bersama mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi Taobao, dan Xiao Yu lahir dan dilatih. Ada acara yang sangat bagus, tentu saja, saya tidak akan melewatkannya, jadi saya akan pergi dengan keluarga Qin. Orang-orang lewat. Kota hutan itu sendiri tidak mengejutkan, tetapi bagian yang paling aneh dari gunung ini adalah semuanya dibangun dari rumput dan pohon, tanpa menggunakan batu. Dikatakan bahwa itu dibangun oleh banyak ras hutan di pegunungan Hengduan. Mereka terlahir menyukai bunga dan tanaman. Pohon-pohon tetap bersama, jadi rumah-rumah di kota itu sebagian besar terbuat dari rumput. Berbicara tentang konferensi Taobao, Xiao Yu juga mendengarnya. Hampir setiap tahun, konferensi Taobao diadakan di kota hutan. Setiap kali konferensi tersebut menarik banyak orang untuk berpartisipasi. Bahkan 3 keluarga besar Kekaisaran Tianluo harus mengirimkan anggota inti keluarga untuk melihat pengaruh konferensi Taobao. Di pintu masuk kota hutan, ada tim patroli kota hutan. Bahkan selama konferensi Taobao, orang biasa tidak dapat masuk begitu saja. Ketika keluarga Qin melaporkan keluarga Tianluo Qin, seseorang segera mengundang mereka. Mereka pergi beristirahat di tempat yang tenang, dan Xiao Yu sekali lagi mengetahui manfaat dari keluarga besar tersebut. Di halaman lain, Xiao Yu ditempatkan di kamar terpisah. Kamar ini terbuat dari pepohonan, menunjukkan sedikit rasa segar. Memasuki kamar, Xiao Yu menutup pintu dan duduk di tempat tidur. Karena dia menyadari arti dari balongkuan karena kera ajaib berlengan 4, akhir-akhir ini, Xiao Yu memikirkan balongkuan setiap hari. Teknik bertarung ini terlihat seperti pukulan, tetapi sebenarnya memiliki banyak konten dan sangat rumit. Sekarang Xiao Yu telah menyadari gaya yang sama sekali baru dari tinju naga. Siapapun dia, itu adalah pemuliaan dan ledakan momentum. Itu adalah inspirasi kekuatan instan. Kekuatan yang dihasilkan benar-benar menakjubkan. Dia mampu mengalahkan Kaso di alam bawahan dengan satu pukulan, dan dia dapat memikirkan tingkat mengerikan dari gerakan ini, dan ini hanyalah gerakan pertama Xiao Yu yang berevolusi dari tinju naga, jadi itu membuat Xiao Yu ingin belajar tentang tinju Ba-Dragon. Sepanjang jalan, dia hampir sepenuhnya mencerna siapa dia, dan dia merasakan trik baru. Tetapi tidak banyak kemajuan yang telah dibuat. Namun, dia menemukan tempat yang menarik. Sebelumnya, hanya melakukan balongkuan, yaitu, menonton sendok lukisan labu, tidak mengerti sedikit pun tentang sifat batin balongkuan,
tetapi sekarang dia dapat mempelajari esensi balongkuan dan menemukannya luas. Dan, pukulan siapapun, tersembunyi, Xiao Yu merasa bahwa dia dapat menggunakan senjatanya untuk melakukan, bukan hanya bentuk tinju yang tetap. Memikirkan hal ini, dia merasa cemas, ingin segera mengujinya, dan takut terlihat, dia dengan paksa mencapai kota hutan. Jadi mengujinya di tempat, secara alami, tidak terlalu banyak semangat juang yang digunakan, tetapi kurang dari 10% semangat juang yang digunakan. Semangat juang dijalankan sesuai dengan persyaratan metode tinju naga, dan akhirnya berkumpul di pedang guntur, berjabat tangan. Ini tidak seperti mengiris dan memotong seperti potongan yang layak, tetapi lemparan bebas. Miring melintasi pisau, sikat, ada alat pembersih karet di seberang, dan Xiao Yu merasa bahwa pedang Roh Kudus tiba-tiba menjadi hidup. Pisau itu tiba-tiba memiliki kehidupan, dan mengeluarkan erangan naga rendah. Cahaya yang menyilaukan memancar dari pedang petir, yang merupakan bola cahaya, dan ketika terlepas dari pedang petir, bola cahaya itu pecah, seperti telur naga yang pecah, Tyrannosaurus lahir, dan seekor naga energi kecil pecah keluar dari udara, lewat, membuat ruang menjadi gelombang gerakan, seolah-olah menembus ruang. Melihat ini, Xiao Yu mengayunkan tinjunya dengan gembira. Sejak itu, dia tidak mengerti bahwa, sebagai salah satu mahakarya Ye Chao Feng, seorang ahli teknik bertarung satu generasi, tinju naga ini disebut tinju, tetapi mengandung banyak hal. Tinju dapat digunakan untuk pedang, dan keahlian menembak. Bahkan dapat digunakan untuk memanah. Ini jelas tidak terbatas pada satu titik, itu mencakup semuanya. Papa, ketukan itu terdengar. Xiao Yu menyingkirkan pisau Roh Kudus dan membuka pintu untuk menyambut tamu. Tetapi Qin Degu menatapnya sambil tersenyum, apakah ada pisau suci di tanganmu, dapatkah kamu memotong cinta dan aku? Xiao Yu mendengar bahwa wajahnya tiba-tiba berubah melihat wajah Qin Degu yang baik hati. Xiao Yu tidak hanya tidak memiliki sedikit rasa kedekatan, tetapi juga merasakan dingin di sekujur tubuh, dingin yang tak terlukiskan. Pisau suci Lei Ling hanyalah pengetahuan Qin Yuyi, orang luar tidak mengetahuinya. Bagaimana Qin Degu ini tahu, dan dia benar-benar ingin mengetahuinya. Hal ini dapat membuat hati Xiao Yu meledak menjadi marah tanpa alasan. Belum lagi bahwa dia dan Qin Yuyi adalah teman, hanya saja dia telah menyelamatkan Qin Yuyi dan membantunya mendapatkan air roh kecubung. Qin Degu seharusnya tidak bertanya. Ekspresi Xiao Yu tetap setenang mungkin. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin untuk bersikap damai. Bagaimanapun, itu adalah pisau suci dari roh guntur, dan dia tampaknya berada di telapak tangan orang lain. Seorang master tertinggi, tetapi satu jari dapat berterima kasih kepada ayahnya atas kekalahan Master Super, yang tidak sebanding dengannya pada orang tingkat tinggi yang kecil ini. Bagaimana para senior tahu? Xiao Yu bertanya. Qin Degu tersenyum sedikit dan mengambil liontin dari lehernya. Liontin itu samar-samar bersinar di liontin itu. Ini adalah detektor kutukan sihir, asalkan itu adalah senjata di atas senjata suci, asalkan tidak termasuk dalam cincin ruang angkasa. Jika terisolasi, itu dapat ditemukan. Baru kemudian aku secara tidak sengaja melewati kamarmu, dan itu memberitahuku bahwa kamu memiliki pisau suci di tanganmu. Detektor kutukan dewa. Xiao Yu melirik liontin itu, dan sedikit kecurigaan tentang Qin Yuyi terlintas di hatinya, dan ketidakbahagiaan itu juga banyak menghilang. Lagi pula, jika Qin Yuyi, itu akan membawa celah yang cukup besar di antara kedua sahabat itu. Hanya saja Qin Degu mengeluarkan detektor kutukan sihir ini, tetapi dia sekali lagi mengagumi warisan keluarga yang mendalam. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, ketika manusia adalah yang paling mulia, mereka tidak hanya menguasai kemarahan, tetapi juga beberapa hal ajaib lainnya. Master, seperti prajurit binatang, alkemis, pengutuk, master jiwa, del. Tetapi kemudian banyak seni sihir hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Detektor kutukan sihir, kutukan hati air, del, semuanya adalah hal-hal dari ahli kutukan. Di antara semuanya, detektor kutukan sihir dikabarkan menjadi beberapa karya kecil kutukan dari periode yang paling cemerlang. Bahkan karya-karya kecil, detektor kutukan sihir sudah ajaib dan tidak dapat diprediksi. Dapat dibayangkan bahwa karya-karya besar itu, misteri dari karya-karya puncak. Para pendahulu benar-benar dipersiapkan dengan baik untuk konferensi Taobao ini. Xiao Yu berkata dengan ringan, dengan detektor kutukan sihir ini, jika ada harta karun yang aneh, mudah ditemukan. Hehe, ini hanya gadget kecil.
Qin Degu tidak bermaksud untuk mencampuri masalah ini, dia melirik cincin ruang angkasa Xiaoyu. Aku tahu bahwa benda-benda suci sangat langka, dan jumlahnya sangat sedikit di seluruh benua. Hanya ada sedikit bejana suci. Selama adik laki-laki itu setuju, selama permintaanmu diajukan, aku akan sepenuhnya memenuhinya. Xiaoyu berkata, maafkan aku tidak bisa menukar pisau ini. Suaranya tidak keras, tetapi dia memiliki selera yang tegas. Qin Degu mengangkat alisnya. Dia pikir Xiaoyu setidaknya harus memikirkannya, dan kemudian dia mengeluarkan beberapa benda luar biasa dan mendapatkannya. Namun, Xiaoyu menolaknya dengan cepat. Berbicara tentang senjata, Qin Degu selalu ingin mendapatkan pisau suci, tetapi dia tidak punya kesempatan. Kesempatannya adalah sekarang, bagaimana dia bisa menyerah. Adik laki-laki, pikirkan lagi, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, bahkan beberapa keterampilan bertarung tingkat lanjut atau ramuan tingkat lanjut. Jalan Qin Degu. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada perubahan. Suaranya baru saja jatuh, dan napas dingin keluar dari tubuh Qin Degu. Meskipun cuaca di sini adalah musim panas dan waktu terpanas, Xiaoyu merasakan suhu di ruangan itu anjlok hingga di bawah nol. Seluruh tubuhnya gemetar, dingin tak terlukiskan. Xiaoyu jatuh ke dalam gua es. Meski begitu, dia acuh tak acuh, dan secara alami membentuk jenis Tyrannosaurus Rex yang membenci segala sesuatu di dunia, tetapi dengan kekuatannya yang khusyuk, untuk bersaing dengannya. Keduanya tidak saling bertarung, tetapi ada tabrakan momentum. Tidak menyerah satu sama lain. Mata Qin Degu menyipit, dan dia diam-diam terkejut. Dia telah menyaksikan keanehan momentum Xiaoyu dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia memiliki kekuatan untuk menjadikan guru yang paling suci. Adik kecil, kamu harus mengerti bahwa Warcraft Pegunungan Hengduan ini menghantui. Ada banyak sekali guru, dan ada begitu banyak orang. Sangat berbahaya untuk berlatih di Pegunungan Hengduan sebagai alam tingkat tinggi kecilmu. Suaranya datar dan aneh, seolah mengingatkan Xiaoyu, jika kau membawa pisau suci dan dikenal, kau pasti akan terbunuh. Pisau suci itu tidak hanya akan hilang, tetapi kau juga mungkin terbunuh. Tidak tahu malu, hati Xiaoyu meledak marah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Identitas dan status Qin Degu hanya bisa bersabar. Ini jelas merupakan ancaman. Hidup dan mati adalah takdir. Karena aku memilih untuk pergi ke Pegunungan Hengduan untuk berlatih, aku telah mengesampingkan hidup dan mati. Xiaoyu berkata dengan tegas. Baiklah, bagus sekali, ada energi yang begitu kuat. Mata Qin Degu memancarkan cahaya dingin, tetapi sejauh yang aku tahu, ayahmu masih koma, menunggu kontes pemuda daratanmu. Juara, mendapatkan hadiah juara air suci. Xiaoyu tiba-tiba mendongak dan menatap Qin Degu. Qin Degu menatapnya sambil tersenyum. Kamu sudah menyelidikiku. Xiaoyu menahan amarahnya. Ya, kamu bersama Yui, tentu saja aku harus menyelidikimu untuk melihat apakah kamu memiliki motif tersembunyi, tetapi untungnya, kamu tidak memiliki niat jahat. Qin Degu berkata, jika ada niat jahat, aku khawatir kamu akan melakukannya, kan? Xiaoyu masih tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berteriak. Qin Degu tidak marah, iya. Pengakuan yang begitu sederhana membuat Xiaoyu merasa bahwa rasa malu Qin Degu benar-benar luar biasa. Dia mengubah pikirannya, dan pedang petir tidak boleh diserahkan, tetapi jika dia tidak menyerah, apakah Qin Degu akan merebutnya dengan paksa? Ide ini dengan cepat ditolaknya, lagi pula, masih ada Qin Yui. Berdasarkan kepintaran iblis kecil Qin Yui ini, apalagi Qin Degu Ming yang merebutnya, bahkan jika dia diam-diam memulai, dia dapat ditemukan. Jika dia harus mendapatkan pedang Roh Kudus, cara terbaik adalah setelah mereka putus. Dengan kata lain, dia masih aman sekarang. Namun, begitu mereka putus, aku khawatir Qin Degu akan menunjukkan sifat aslinya. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Hati Xiaoyu tersenyum getir. Dia sudah lama tahu bahwa cinta yang kecil diucapkan dalam keluarga besar, bahkan keluarga kecil seperti keluarga Xie, apalagi keluarga super besar seperti keluarga Qin. Beritahu Qin Yui, jelas ini adalah cara yang paling bodoh. Itu hanya akan membuatnya dibenci oleh Qin Yui. Bagaimanapun, hubungannya dengan Qin Yui tidak sebanding dengan hubungan antara Qin Degu dan Qin Yui. Apakah kamu akan memikirkannya? Qin Degu berkata sambil tersenyum, jika pisau suci diberikan kepadaku, aku tidak hanya dapat memberikan apapun yang kamu inginkan,
tetapi aku juga dapat menjadikanmu anggota keluarga Qinku. Di masa depan, keluarga Xiemu akan naik ke Qin kami. Cabang keluarga yang tinggi ini pasti akan naik. Xiao Yu menatap Qin Degu sebentar sebelum dia berkata, tidak. Qin Degu mendengar bahwa ledakan pembunuhan segera terjadi. Yang dulunya adalah rasa penindasan, tetapi sekarang adalah pembunuhan yang mengerikan. Dia menatap Xiao Yu dengan dingin, apakah kamu berpikir dengan jernih? Paman, kamu juga di sini. Tepat saat itu, Qin Yue terdengar dengan suara ringan. Qin Degu segera menyingkirkan niat membunuh, dan senyum cerah muncul kembali di wajahnya. Penampilannya baik hati, dan senyum ini memberikan perasaan yang sangat baik, tetapi Xiao Yu merasa dingin dan tak terlukiskan. Hehe, ya, paman kedua akan pergi ke aula depan. Qin Degu tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena kamu di sini, pergilah bersamaku ke aula depan. Aku sedikit ingin memberitahumu sesuatu, dan omong-omong, memperkenalkan orang lain kepada adik laki-laki itu. Lagi pula, bagi adik laki-laki, semakin banyak orang yang kamu kenal, semakin banyak keuntungan yang Anda miliki. Jika sebelumnya Qin Degu mengancam, itu adalah kemauan Xiao Yu, tetapi sekarang itu setara dengan ancaman. Xiao Yu berkata, terima kasih atas bantuanmu. Qin Yue meringkuk, ada apa? Aku masih ingin mencoba peruntunganku dengan Lao Xie di konferensi Taobao. Oh, itu adalah produk akhir dari konferensi lelang yang akan diadakan setelah konferensi Taobao ini. Itulah kunci untuk menarik keluarga besar dari Kekaisaran Utama Daratan untuk datang. Qin Degu tertawa, apa itu? Tanya Qin Yue. Bahkan Xiao Yu juga mengangkat telinganya. Dia ingin tahu apa barang lelang terakhir yang dapat menarik begitu banyak orang. Tidak mungkin menarik keluarga seperti itu untuk mengetahui barang-barang luar biasa seperti apa. Apakah itu senjata suci? Xiao Yu tidak punya alasan untuk berpikir bahwa Qin Degu ingin merampas pedang Roh Kudus miliknya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Degu, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Itu teknik bertarung, jawab Qin Degu. Xiao Yu dan Qin Yue saling memandang pada saat yang sama. Mereka saling memandang, merasa sedikit tidak percaya. Qin Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya, paman kedua, keterampilan bertarung apa yang begitu menarik? Pisau terbang tak terbatas, kata Qin Degu kata demi kata. Aku belum pernah mendengarnya, gumam Qin Yue. Mereka berbicara dan datang ke aula depan. Qin Degu duduk di kursi atas, Xiao Yu dan Qin Yue duduk di bagian bawah. Seseorang mengirim jeruk nipis, dan setelah mundur, Qin Degu berkata, pisau terbang yang tidak pasti ini mirip dengan sensasi tinju naga-naga. Petik 2. Jantung Xiao Yu berdegup kencang tak terkendali. Kelahiran Balongkuan menimbulkan sensasi yang tak kalah dari perlombaan antara berbagai kekuatan di seluruh benua. Desas-desus bahkan telah mengintervensi bahwa keluarga-keluarga kuno di dunia tersembunyi itu. Bagaimanapun, itu adalah mahakarya puncak dari satu generasi master petarung Ye Chao Feng. Bagi siapapun, jika mereka bisa mendapatkan tinju naga-naga, mereka memiliki bantuan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, Xie Gan dengan terampil mendapatkannya. Hari ini, Xiao Yu mengandung Balongkuan. Belum lama ini, dia baru menyadari arti dari tinju itu, dan dia mengalami perubahan yang tidak dapat dipercaya. Saya dapat membayangkan kekuatan Balongkuan. Sekarang tidak mengherankan bahwa teknik bertarung yang sebanding dengan Balongkuan muncul. Dan teknik bertarung ini tampaknya merupakan teknik pisau. Apakah pedang terbang yang tidak ditentukan juga merupakan mahakarya Ye Chao Feng, master keterampilan bertarung? Tanya Qin Yue. Alam tidak, pisau putar terbang tak terbatas adalah salah satu dari 3 keterampilan bertarung kota praja keluarga Namong, keluarga terbesar di benua berusia 1000 tahun, dan kekuatannya tidak kalah dengan tinju naga. Suara itu datang dari luar aula. Seseorang melangkah maju. Kepala pria itu memiliki wajah yang agak gelap, rongga mata yang dalam, jembatan hidung yang tinggi, berusia 40 tahun, berjalan jauh, dan semangat yang luar biasa. Di belakangnya adalah Joris, yang dikalahkan oleh Xiao Yu. Namanya Gulit, dan dia adalah paman Joris. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Pasa yang datang ke Forest City kali ini memiliki kekuatan yang sama dengan paman keduaku. Qin Yue berbisik kepada Xiao Yu ketika dia melihat pria itu. Saat memperkenalkan dan berbicara, dia juga menggenggam telapak tangan Xiao Yu. Xiao Yu segera merasakan seberkas cahaya mengunci dirinya. Jangan tanya, kamu tahu, itu pasti Joris,
dia lucu, iblis kecil itu memang disengaja. Iblis kecil, Xiao Yu berbisik. Qin Yuyi menoleh untuk menatapnya. Ada sesuatu, aku harap kamu membantuku merahasiakannya, dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk orang-orang terdekatmu. Xiao Yu berkata dengan sangat serius. Ada apa? Qin Yuyi masih jarang melihat Xiao Yu terlihat seperti ini, dan wajahnya tidak lagi dengan senyum iblis. Itu seni tanah. Mata Xiao Yu dan Yu Guang menyapu Qin Degu. Ini adalah keterampilan bertarung penyelamat hidupku. Jika kamu mengungkapkannya dan memperlakukanku terpisah darimu, jika aku mengalami ini di pegunungan Hengduan sendirian, aku khawatir aku akan menderita. Qin Yuyi menepuk dadanya dan berjanji, tenang, aku tidak akan mengatakannya. Ini adalah rahasia kita berdua. Dengan jaminan Qin Yuyi, Xiao Yu menarik napas. Qin Degu pasti akan mendapatkan pedang gunturnya, itu tidak lebih dari melakukan sesuatu padanya setelah putus. Menghadapi guru yang paling suci, dia tidak bisa menolak sama sekali. Untungnya, keberadaan seni tanah ini akan menjadi tumpukan terbesarnya. Menyaksikan Xiao Yu dan Qin Yuyi berpura-pura tidak melihat diri mereka sendiri, dalam percakapan intim, hati Joris berkedut, dia diam-diam menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, diam-diam, pesina asteris, kamu berikan tuan ini sekarang, hari apa itu akan jatuh ke tangan Tuan Ben dan lihat apakah Tuan Ben tidak membunuhmu. Haha, sepertinya kau sudah tahu tentang pisau terbang itu, Gulit. Qin Degu tertawa. Gulit tersenyum acuh tak acuh, kenapa, saudara Qin? Aku tidak tahu, bahwa Unidentified Flying Spinner berasal dari keluarga Namong ribuan tahun yang lalu. Kekuatannya luar biasa, tetapi aku tidak tahu secara spesifik. Aku akan mencari seseorang untuk menyelidikinya. Dari mana mereka mendapatkan Unlimited Flying Spinner? Gugut dan yang lainnya duduk. Saudara Qin mungkin bertanya-tanya apakah mereka menemukan sesuatu yang lain di keluarga Namong. Gulit menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kita semua adalah kenalan lama, mengapa saudara Qin harus begitu rendah hati? Setelah ditusuk satu demi satu, Qin Degu tidak tampak kesal, hanya tersenyum acuh tak acuh. Pemerintahan kota seperti itu membuat Xiao Yu diam-diam waspada. Orang ini jelas seorang pesina tua. Saya mendengar bahwa negara lain juga telah mengirim personel untuk menawar, dan saya pikir kita harus bersatu sekarang, menyatukan dunia luar, dan menemukan cara untuk mendapatkan pisau terbang yang tidak pasti terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda? Qin Degu berkata, itu wajar. Guli berkata, saya hanya tidak tahu apa yang bisa dilakukan saudara Qin. Tanpa menunggu Qin Degu berbicara, Joris berkata, dua paman, saya pikir ini adalah rahasia dari dua keluarga besar kita, dan tidak boleh ada orang luar yang terlibat, itu pasti tidak baik bagi kita untuk mendapatkan pisau terbang. Dia juga sengaja melirik Xiao Yu. Qin Yuyi tiba-tiba menatap Joris dengan ganas. Pisau terbang tak tentu ini adalah teknik bertarung tak tertandingi yang memadukan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Memperoleh teknik bertarung ini akan memiliki manfaat yang tak terlukiskan bagi keluarga manapun. Jika setiap orang dalam keluarga memiliki teknik pisau, maka Anda dapat teknik pertempuran tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya telah berevolusi berdasarkan pedang terbang tak tentu. Bagaimana hal yang begitu penting dapat membiarkan orang luar campur tangan? Joris konyol dan berkata dengan dingin, selain itu, dia bodoh dan tidak tahu apa-apa seperti dia Dalit. Apa kualifikasi untuk duduk dengan orang-orang dari dua keluarga besar kita, yang akan mencemari udara di sini? Petik 2. Kemarahan Xiao Yu tiba-tiba mengenai balok atas. Tetapi Joris menatapnya dengan seringai, seolah-olah memprovokasi. Tetapi Xiao Yu dengan cepat tenang. Dia baru saja keluar. Dia pertama kali bertemu dengan tim resimen tentara bayaran mahkota, seperti Valentes, dan dipaksa untuk mengambil peta. Itu karena pihak lain itu kuat. Kemudian Qin Degu secara terang-terangan meminta pisau Roh Kudus. Sekarang saatnya dia berlari untuk mengalahkan Joris. Meskipun dia berdiri di atas kebenaran, dia hanya bisa bertahan, karena di dunia ini, kekuatan adalah kebenaran. Dengan kekuatan, kamu bisa masuk akal. Tanpa kekuatan, kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung. Pertemuan terus-menerus membuat Xiao Yu memiliki keinginan yang lebih kuat untuk kekuatan. Diam-diam dia bersumpah bahwa dia harus kuat dan menginjak orang-orang ini. Tapi sekarang, dia hanya bisa bertahan, mengejek Joris dengan dingin. Setan kecil, ayo belanja. Kudengar banyak orang di konferensi Taobao bisa mendapatkan barang-barang tingkat atas. Xiao Yu menggendong Qin Yuyi.
yang akan meledak. Dia tidak suka wanita membantu dirinya sendiri. Qin Yue menatap Joris dengan baba yang galak, mengabaikan Gulit, dan berbalik. Tidak ada yang perlu diolah, aku belum melihat kedua paman di sini, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Pergi saja, roti tanah, orang buangan, kata Joris dengan cara yang aneh. Xiao Yu bertubuh sedikit dan pergi. Melihat ke belakang mereka berdua, terutama Qin Yue yang sengaja memegang lengan Xiao Yu, terlihat seperti keintiman. Joris membenci giginya yang gatal. Gulit menatap Qin Degu sambil tersenyum. Saudara Qin, adik kecil ini tampaknya sangat sederhana. Ya, sulit untuk terkejut di usia muda. Sepertinya jarang di kedua keluarga kita. Qin Degu berkata sambil tersenyum. Joris, yang sudah sangat marah, mendengar bahwa keduanya sangat memuji Xiao Yu. Dia bahkan menjadi sangat marah. Dia menatap dengan kesal ke belakang yang memudar. Butuh beberapa saat sebelum dia pulih. Lelah dan ingin kembali beristirahat dulu. Petik 2. Qin Degu dan Gulit secara alami tidak mengatakan apa-apa. Joris pergi dengan cepat dan menyusul Xiao Yu dari kejauhan. Dia tersenyum dan menghilang di sudut jalan yang disebut konferensi Taobao adalah untuk melihat penglihatan dan keberuntungan seseorang, karena ada banyak sekali guru yang dimakamkan di pegunungan Hengduan, dan ada banyak relik. Beberapa adalah hal-hal teratas, dan beberapa adalah barang-barang yang paling umum. Mereka semua memikirkan keberuntungan. Konferensi Taobao adalah sebuah aula. Aula, yang meliputi area seluas ribuan meter persegi, dipenuhi dengan orang-orang yang menawar, dan berisik, dan semua jenis barang diletakkan di atasnya. Ada keterampilan bertarung, senjata, roh langit dan bumi, ramuan, alkimia, dan sebagainya. Berdiri di pintu, memperhatikan kerumunan di aula yang penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan, kemarahan Xiao Yu menghilang, dia tidak ingin selalu dikendalikan oleh emosi eksternal ini. Melangkah ke lobi dan Anda akan melihat konter yang menjual senjata di jalan Anda. Berbagai senjata diletakkan di atasnya, termasuk pedang dan tombak, dan sederet sarung tangan sangat mencolok. Xiao Yu mengambil sepasang sarung tangan kuning. Sarung tangan itu tidak seringan yang terlihat di permukaan, dan beratnya 30 pon. Yang mengejutkan Xiao Yu adalah sarung tangan itu sebenarnya terbuat dari tanah. Sarung tangan adalah pilihan terbaik bagi mereka yang tidak pandai menggunakan senjata. Xiao Yu memiliki tinju naga-naga dan secara alami menggunakan sarung tangan itu, tetapi alasan terbesar mengapa ia memilih sarung tangan itu adalah karena jari Dewa Obat. Jari Dewa Obat telah mengubah warna jari kelingking kirinya. Meskipun ada bubuk pengubah warna yang dijanjikan Xian untuk mengembalikannya ke warna normal, benda itu terbatas, dan jika itu adalah pertempuran yang sulit, bubuk pengubah warna itu akan mudah jatuh. Ia tidak ingin mengungkap rahasia terbesar Dewa Obat ini. Terbuat dari apa sarung tangan ini? Xiao Yu bertanya. Tentu saja, ini didasarkan pada besi halus. Dicampur dengan beberapa bahan mentah lainnya. Untuk master yang suka jarak dekat, itu masih sangat bagus. Anda orang asli, sepasang sarung tangan ini sangat cocok untuk Anda. Penjual itu segera dengan antusias merekomendasikannya. Membawa sarung tangan itu sangat cocok. Xiao Yu berkata, bisakah kau lihat kualitasnya? Aku punya senjata di sini, kau bisa mencobanya. Penjual kaki lima itu mengambil pedang berat dengan berat 60 hingga 70 pon, dan memberikan cahaya dingin yang dingin itu kepada Xiao Yu. Xiao Yu mengangkat epinya dan memotongnya di sarung tangan dari properti tanah itu. Oh, epi itu menyentuhnya, dan terasa lembut. Melihat sarung tangan itu lagi, mereka masih utuh dan tidak ada kerusakan. Xiao Yu mengambil sarung tangan itu dan membelai bilah tajam epi itu beberapa kali. Aku merasa baik-baik saja. Berapa? Xiao Yu bertanya. 10 koin emas. Xiao Yu tidak menawar, mengeluarkan 10 koin emas dan memberikannya kepada pedagang kaki lima. Dia berbalik sambil memegang sarung tangannya dan melihat Qin Yue sedang berbicara dengan seorang pria muda dan tampan. Lao Xie, kemarilah. Wajah Qin Yue penuh dengan senyum cerah. Xiao Yu melihat senyum ini, dan sebuah kata muncul di benaknya, pria ini akan sial. Dia baru berhubungan dengan Qin Yue kurang dari sebulan, tetapi dia tahu kemampuan iblis kecil ini untuk menipu, dan ketika dia baik-baik saja, dia memenangkan tipuan. Kemarilah, biarkan aku memperkenalkannya padamu. Qin Yue menunjuk ke pria tampan itu. Ini adalah putra dari kepala keluarga Rhodesia, Yasuko, yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan.
Ishiko mengulurkan tangannya dan tertawa, Yasuko. Xie Aoyu tertawa. Keduanya saling mengenal. Ashiko ini tidak menunjukkan ekspresi jijik seperti pertemuan pertama Xie Aoyu dengan Joris, dengan senyum tipis di wajahnya. Tampaknya baik kepada semua orang. Hanya sedikit kebanggaan pada Meiyu. Sarung tangan yang baru saja kamu beli sekitar 10 koin emas, kan? Sepertinya tidak terlalu bagus. Mata Yasuko tertuju pada sarung tangan yang baru saja dibeli Xie Aoyu. Ya, Qin Yui mengulurkan tangan dan mengambil sarung tangan itu. Lao Xie, belikan sarung tangan ini untukku. Xie Aoyu membeku, tetapi melihat Qin Yui mengedipkan mata padanya, dan segera bekerja sama, apakah ada sarung tangan yang lebih bagus di sini? Aku akan membelinya untukmu. Aku pernah ke sini sekali. Tidak ada sarung tangan yang lebih bagus di sini. Semuanya barang rongsokan, Yasuko berkata dengan enteng. Tapi ada banyak bahan untuk membuat sarung tangan terbaik di sini. Aku bisa melakukannya untuk Yui. Nona yang merakitnya. Petik 2. Baiklah, terima kasih banyak. Qin Yui tertawa. Merupakan suatu kehormatan bagi Yasuko untuk dapat melayani Nona Yui. Yasuko tersenyum tipis, merasa sangat terpesona pada wanita itu, ditambah temperamen aristokratnya, milik seorang pria yang sangat mematikan bagi wanita. Bagaimanapun, Yasuko langsung menuju ke sebuah konter. Xie Aoyu dan Qin Yue saling berhadapan di belakang, sambil menunjukkan senyum cerah. Tanpa kata-kata, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Xie Aoyu juga tahu bahwa Yasuko dan Joris ini memiliki tujuan yang sama dan merupakan pelamar Qin Yui. Tentu saja, itu juga merupakan kombinasi kepentingan antara keluarga. Saya menginginkan berlian terbesar ini, jadi saya tidak perlu menemukannya. Di depan kios, Yasuko mengambil balok kayu sepanjang setengah meter dan melemparkannya ke penjual puluhan koin emas, dan berkata, apakah Anda tahu apa peran berlian ini dalam membuat sarung tangan saja? Saya tidak tahu. Xie Aoyu mengangkat bahu. Yasuko tersenyum dan menjelaskan, kayu berlian sangat kuat dan termasuk dalam sifat kayu, ini kompatibel dengan untaian emas dan dapat meningkatkan keuletan sarung tangan. Anda tidak tahu, dan tidak ada yang memalukan, bahkan beberapa pendiri yang baik pun tidak tahu. Petik 2. Dia berjalan ke bilik lain lagi. Pemulung itu mengambil 3 batu huayu dan kehilangan beberapa koin emas, dan Yasuko memperkenalkan lagi, batu hujan bunga ini umumnya digunakan oleh orang-orang untuk membuat baju besi. Seperti yang semua orang tahu, ada logam khusus di batu hujan bunga, jumlahnya sangat kecil, melalui metode ekstraksi khusus. Setelah ekstraksi, sarung tangan dapat dibuat untuk menaikkan peringkat beberapa tingkatan. Selanjutnya, Yasuko juga berbicara secara terbuka. Xie Aoyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi pengetahuan luas orang ini secara diam-diam. Rao adalah sekelompok buku yang diproklamirkan sendiri yang bahkan tidak dia ketahui. Tentu saja, yang disebut hamparan adalah buku-buku yang dikumpulkan oleh keluarga Xie, dan beberapa buku kuno di kota Langya, yang tidak berada pada level yang sama dengan hamparan buku-buku dari keluarga besar, Ashiko. Tetapi dalam menghadapi berlebihan Yasuko, Xie Aoyu tidak hanya tidak marah, tetapi menatapnya dengan tatapan lucu, karena ekspresi Qin Yui sama mengagumi seperti sebelumnya. Semakin banyak ekspresi itu, semakin bersemangat Ishiko, semakin bersemangat dia. Dalam waktu singkat, Ishiko mengumpulkan lebih dari selusin barang, kecuali beberapa barang yang diketahui semua orang, yang lainnya adalah barang-barang terbaik. Barang-barang ini bagus untuk membuat sarung tangan. Jika seorang pendiri yang pintar menggunakan barang-barang ini untuk membuat sarung tangan, saya rasa itu tidak dapat dikatakan sebagai senjata suci, tetapi setidaknya luar biasa, dan bahkan mungkin menjadi senjata suci. Yasuko berkata sambil tersenyum. Qin Yui mengulurkan tangan untuk mengambilnya, terima kasih banyak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Nona Yui. Yasuko berkata dengan gembira, sangat puas dengan penampilannya, dia tulus, untuk berurusan dengan wanita, atau aku baik, Joris yang malang, hanya bisa sial. Benarkah? Wajah manis Qin Yui penuh dengan kejutan. Tentu saja, untuk Nona Yui, naiklah ke Gunung Pisau, turunlah ke Lautan Api, Ishiko tidak akan pernah mati. Ishiko menepuk dadanya dan mengatakan sesuatu yang berkerut. Qin Yui berkata, aku ingin gelang itu. Baiklah, aku akan membelinya. Yasuko segera menutup kios itu. Qin Yui segera memberikan barang-barang yang membuat sarung tangan terbaik itu kepada Xie Aoyu. Apa yang kau inginkan? Cepatlah. Seseorang akan memberikannya kepada kita secara gratis,
jangan berikan itu. Menaruh barang-barang di dalam cincin luar angkasa, Xiao Yu melihat sekeliling, aku belum melihatnya. Pada titik ini, Ishko telah membeli gelang itu. Sangat indah. Qin Yuyi memegang gelang itu, dan dia menunjuk ke sebuah kios di sisi kiri jari itu lagi. Aku ingin liontin itu, oh, itu mahal, bahkan 500 koin emas. Itu hanya 500 koin emas, aku membelinya, kata Yasuko segera. Ah, kalung ini bagus, putih kecilku pasti cantik. Wow, cincin ini sangat indah. Bagus sekali, ini baju zirah terbaik. Hei, sanggul rambut terbaik tidak hanya cantik, tetapi juga bisa digunakan sebagai senjata tersembunyi. Oh, cantik sekali, pedang koral ini terlalu cantik, sangat menawan, paling cocok untuk si cantik kecil ini.